Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Dua pemain keturunan di Belanda kirim pesan untuk Patrick Kluivert. Pelatih Cina waspadai gebrakan skuad Garuda. Negara yang bantu dongkrak prestasi Timnas Indonesia. Asisten baru Patrick Kluivert dapat tugas khusus. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asisten baru Patrick Kluivert dapat tugas khusus. Patrick Kluivert awalnya akan didampingi dua asisten pelatih lokal dalam susunan kepelatihan Timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir berencana menambahkan satu asisten pelatih lokal untuk menjadi tandem Patrick Kluivert. Erick Thohir sendiri menjelaskan bahwa satu tambahan pelatih lokal nantinya memiliki tugas lain, yakni fokus pada regenerasi pemain. Meski demikian, Erick Thohir masih enggan membocorkan siapakah sosok asisten pelatih lokal yang akan ditambah untuk mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu pun meyakini bahwa terkait formasi tim pelatih asisten pelatih Timnas Indonesia masih akan menunggu pengumuman langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Rencana memang ada asisten di tim nasional yang fokus juga regenerasi dan bukan gak mungkin juga nanti bisa membantu di kelompok umur. Kita belum pastikan karena nanti biar Patrick Kluivert saja yang mengumumkan, ujar Erick Thohir. Satu hal yang pasti, siapapun sosok asisten pelatih yang dimaksud diharapkan bisa bekerja maksimal dan membawa Timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara yang bantu dongkrak prestasi Timnas Indonesia. Pertama, Korea Selatan. Saat PSSI berupaya mendapatkan Sintayong pada 2019, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA juga berperan membantu mencarikan pelatih berkualitas untuk Timnas Indonesia. Sampai akhirnya Sintayong resmi dikontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019. Meski gagal memenangkan trofi, Sintayong mencetak berbagai sejarah bersama Merah Putih. Untuk itu, kehadiran Sintayong beserta jajarannya yang berasal dari Korea Selatan tak bisa dikesampingkan dari kebangkitan prestasi sepak bola tanah air. Kedua, Jepang. Federasi Sepak Bola atau JFA bekerja sama dengan PSSI dalam peningkatan kualitas wasit di Liga Indonesia. Ketika kualitas wasit meningkat, otomatis kualitas Liga Indonesia pun juga ikut terdongkrak. Ujung-ujungnya performa pemain pun juga meningkat. Terbukti pemain Liga Indonesia seperti Rizky Ridho hingga Yakob Sayuri berhasil menembus starting 11 Timnas Indonesia di tengah gempuran pemain diaspora. Ketiga, Belanda. Pecinta sepak bola tanah air setiap bulannya selalu menanti siapa lagi pemain keturunan berkualitas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB pun selalu mempermudah proses perpindahan federasi sehingga pemain-pemain seperti Kevin Dix hingga Jesus bisa dipercepat untuk membela Merah Putih. Usaha PSSI untuk mendatangkan pemain berdarah Belanda sendiri tidak sampai di Ole Romeni dan Jairo de Wout saja. Kabarnya, PSSI pun tengah mendekati pemain berdarah Belanda Indonesia lain seperti Pascal Schreik, Milan Manhaf, hingga Ian Madsen.
Pelatih Cina waspadai gebrakan skuad Garuda. Para pelatih kontesan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai mempersiapkan timnya meski masih menyisakan waktu 2 bulan. Hal serupa juga dilakukan oleh Cina yang menggelar pemusatan latihan atau TC pada bulan ini. Selain menggelar TC, pelatih Cina Branko Ivankovic pun juga memantau perkembangan calon lawan yang akan dihadapi pada Maret dan Juni, termasuk penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia karena bisa memberikan keuntungan tersendiri buat skuad Garuda yang dihuni oleh banyak pemain keturunan. Branko Ivankovic sendiri menilai pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert menunjukkan hasrat timnas Indonesia lebih serius untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Tak bisa dipungkiri, Cina merupakan salah satu rival timnas Indonesia di grup C. Tim Dragons bahkan bisa mengalahkan skuad Garuda di pertemuan pertama. Kini tim Merah Putih sendiri memasuki era baru karena akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Taya, Branko Ivankovic memberikan sorotan. Kendati demikian, Cina terlebih dulu menjalani laga tandang melawan Arab Saudi pada 20 Maret. Dan 5 hari berselang, kemudian menjamu Australia. Mereka kemudian akan bertandang ke Jakarta menghadapi Indonesia pada 5 Juni dan menggelar laga pamungkas di kandang melawan Bahrain 5 hari berikutnya. Menariknya, Cina disebut akan meniru cara efektif Vietnam mendatangkan pemain keturunan sekelas Nguyen Xuan Sang, yakni demi mengalahkan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Federasi Sepak Bola Cina sedang menggalakkan naturalisasi sejumlah pemain asal Amerika Selatan yang bermain di liga mereka. Dua pemain keturunan di Belanda kirim pesan untuk Patrick Kluivert. Eliano Reinders dan Calvin Verdonk menjadi dua pemain diaspora yang paling bersinar di pertandingan Liga-Liga Eropa akhir pekan kemarin. Sebagaimana diketahui, Eliano bermain penuh saat PSV Zwolle secara mengejutkan mengalahkan PSV yang merupakan klub pemuncak klasemen Liga Belanda. Meski sempat melakukan blunder dengan memberi PSV penalti pada menit ke-32, Eliano secara keseluruhan bermain apik. Beruntung bagi Eliano, penalti yang dilakukan Luuk de Jong gagal membuahkan gol. PSV Zwolle pun menang 3-1 atas PSV di Stadion MC Park Zwolle. Situs WhoScored pun mencatat Eliano mendapatkan nilai 6,4 pada laga tersebut. Penampilan adik kandung Tijani Reinders itu pun juga disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lansat. Sementara di Stadion Great Stadion Nijmegen, NEC yang diperkuat Calvin Verdonk pun juga berhasil menang 4-1, yakni atas klub Fortuna Sittard. Ini adalah kemenangan kedua beruntun bagi NEC di Eredivisie. Calvin Verdonk sendiri bukan hanya bermain apik, bek kiri 27 tahun itu pun juga mencetak gol spektakuler pada menit ke-71, yakni lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. WhoScored kemudian memberikan nilai Verdonk hingga 8,2. Bek timnas Indonesia itu hanya kalah dari Vito van Kroijk yang mendapatkan nilai 8,3. Penampilan apik Eliano dan Verdonk pun menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, dua fullback itu pun sekaligus ingin memberi pesan kepada Kluivert bahwa mereka layak dipilih masuk ke timnas Indonesia. Kluivert sendiri diprediksi akan menggunakan formasi 4 pemain bertahan bersama timnas Indonesia. Dengan begitu, Eliano dan Verdonk sendiri memiliki peluang bagus untuk masuk ke skuad, bahkan ikut menjadi starter.